jadi satu energi. Ya. Nah, kemudian kita ada jurusan S1 Software Engineering, di mana memanfaatkan teknologi digital sebagai solusi dalam berbagai masalah, khususnya di aspek bisnis dan transaksi keuangan. Spesialisasinya yaitu e-commerce dan business analytics. Ya. Nah, ini untuk yang S1 Software Engineering. Kita sekarang masuk ke School of Business and Economics. Jurusan yang pertama ada S1 Accounting. Mungkin teman-teman juga sudah mempelajari ya, pastinya dari kelas 10 tentang akuntansi. Ya, nah kalau untuk kuliahnya bagaimana mengembangkan lebih dalam lagi ya, kita harapannya bisa menjadi kegiatan atau kemampuan yang spesialisasi yang kita punya. Ya, untuk jurusan S1 Accounting yaitu menganalisa masalah dalam bisnis dan merancang sistem baru untuk pengambilan keputusan strategis. Lalu S1 Branding. S1 Branding ini menonjolkan dari sisi bisnisnya melalui berbagai teknik brand activation. Kalau lain kata, bicara tentang S1 Branding lebih ke S1 Marketing. Ya, lebih bagaimana memasarkan suatu produk, bagaimana menciptakan brand yang kuat, ya, yang bisa dipahami oleh konsumennya. Ya, nah ini untuk S1 branding. Lalu S1 bisnis. Nah, teman-teman yang hadir di sini atau adik-adik, Kak, saya pengen nih menjadi pebisnis. Saya banyak ide-ide kreatif. Saya inovatif. Saya senang bergaul, bertemu dengan banyak orang atau teman-teman. Atau mungkin keluarga saya, orang tua saya punya bisnis. Saya rencana mau melanjutkan bisnisnya. Kamu bisa masuk ke jurusan ini, S1 Bisnis, di mana jurusan ini mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur, ya, atau pebisnis. Walaupun ketika nanti mereka lulus, bisa pilihannya mau jadi entrepreneur atau bekerja sebagai profesional. Tapi karena mereka sudah punya pengalaman buat bisnis, ya, bisnis yang real, mereka bekerja sebagai profesional sambil punya bisnis. Nah, ini kan keren banget ya teman-teman ya, karena mereka udah punya pengalaman yang sangat banyak ketika kuliah. Nah, harapannya anak-anak S1 bisnis bisa menciptakan value ya dan juga mempunyai strategi ya yang pasti belajar tentang manajemennya. Nah, lalu ada S1 Business Economics. Kalau S1 bisnis dipersiapkan untuk jadi entrepreneur, S1 Business Economics lebih menjadi ke business analis ya. Harapannya bisa kompeten ya dalam menganalisis big data, melihat situasi ekonomi dunia seperti apa, dan memperhitungkan resiko ya untuk membantu unit bisnis menuju perusahaan global. Dan ini pembelajarannya full English. Kalau misalnya teman-teman di sini ada tertarik, Kak, saya pengen kuliah di luar negeri. Tapi kan banyak pertimbangan, salah satunya jauh dari keluarga. Lalu yang kedua ada biaya yang cukup tinggi ya teman-teman. Nah, kalau kamu mau kuliah di Indonesia, kamu bisa pilih jurusan ini, S1 Business Economics, kalau memang ingin belajar atau kuliah dalam bahasa Inggris, full. Ya. Nah, lalu kita menginjak ke jurusan selanjutnya, ke S1 Event. Misal teman-teman senang merancang event yang unik, berkesan, dan bernilai ekonomi, kamu bisa masuk ke jurusan ini, S1 Event. Saya senang nih Kak, buat acara-acara. Saya punya cita-cita mau mendatangkan artis dari luar negeri. Saya mau buat acara dari berbagai kota atau berbagai daerah atau provinsi, di mana Indonesia kan banyak provinsi dan banyak kebudayaannya. Saya juga pengen Kak, suka buat event yang menarik nih. Jadi orang kayaknya berkesan dengan event yang saya buat. Nah, kamu bisa masuk ke jurusan ini. Ya, nanti belajar tentang event yang manajemennya yang mulai dari event yang kecil, ya, event besar, atau event menengah, ya. Nah, ini kamu bisa masuk ke jurusan S1 Event. Lalu ada S1 Finance and Banking. Misal teman-teman juga tertarik dalam dunia keuangan atau perbankan, kamu bisa masuk ke jurusan ini. Ya, harapannya juga bisa belajar tentang estimasi resiko dan profit ya untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, untuk S1 Finance and Banking ini belajar tentang investasi di bidang saham, ya, obligasi, reksadana atau lebih ke capital market ya untuk jurusan ini. Lanjut lagi ada S1 Hospitality Business. Jurusan ini lebih mengembangkan destinasi wisata dengan manajemen yang mencakup food and beverage, hotel and resorts, serta tourist destination.
Kalau teman-teman juga punya keinginan, saya pengen deh Kak buat bisnis di bidang kayak buat coffee shop ya, bidang misalnya minuman, coffee shop. Saya mau buat nih nanti di Pontianak. Saya ingin buat teman-teman bisa kumpul-kumpul, tapi bicara tentang hal-hal yang positif, misalnya bicara tentang pendidikan, perkuliahan, bisnis, atau hal lainnya, pekerjaan ya. Nah, kamu bisa masuk ke jurusan ini, S1 Hospitality Business. Lanjut lagi ada S1 International Business Law. Jurusan ini belajar dari sisi aspek hukum bisnis internasional, ya belajar tentang kontrak bisnis, bagaimana menangani perselisihan dalam bisnis antar lintas negara. Nah, ini jurusan di bidang hukum. Ya, kalau misalnya tertarik di bidang hukum, Prasmo ada jurusannya International Business Law. Nah, ini adalah 14 jurusan yang ada di Prasmo. Sekarang kita menginjak ke non-akademiknya ya, teman-teman. Nah, adik-adik atau teman-teman ya, bahwa kuliah atau pendidikan ini harus seimbang ya dari kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kita bisa ikut berpartisipasi dalam aneka event, organisasi, kepanitiaan, hingga komunitas olahraga, seni dan budaya. Harapannya dari kegiatan ini bisa membuat atau menambah koneksi atau relasi dan mengembangkan dari sisi soft skill mahasiswa. Salah satunya, Prasmo punya student board, organisasi yang kalau di SMA namanya OSIS, kalau di Prasmo namanya student board. Jadi kegiatan mahasiswa ini akan dinaungi di bagian student board. Lalu ada student activity club. Kalau teman-teman punya hobi, keinginan ya, Kak saya senang nyanyi, saya senang paduan suara, ada kita organisasinya teman-teman. Mau fotografi, saya senang juga olahraga, seperti sepak bola, basket, tenis. Lalu saya senang dance, tarian. Nah, itu semua aktif, benar-benar ada di Prasmo untuk organisasinya. Dan kita juga bisa kompetisi ya, teman-teman. Bisa dari dalam negeri atau di luar negeri, ya. Nah, kemudian kita ada student organization. Jadi tiap jurusan ada satu organisasi yang membawahi dari tiap jurusan. Nah, lanjut lagi ke fasilitas. Fasilitas di Prasmo lengkap, ya, modern, ya. Salah satunya ada collaborative STEM laboratories, food production laboratory, mood court, Astra International Library, lalu ada dry mock-up room and hotel laboratory, sports hall, investment lab, SAP, dan juga co-op office. Nah, co-op office ini untuk program magang atau internship. Kita sudah ada office-nya. Jadi kalau bicara tentang magang ya teman-teman, di Prasmo di tahun pertama sudah mulai internship ya atau bekerja di satu perusahaan. Itu kurang lebih 1 bulan. Jadi dari semester 1 sudah mencari perusahaan mana yang kita akan lakukan magang. Nah, ini kan bisa menambah koneksi juga teman-teman ketika lulus. Kalau kita bagus track record-nya, tidak menutup kemungkinan kita akan di-hire ke perusahaan tersebut. Ya. Nah, kemudian teman-teman, di Prasmo juga untuk sistem perpustakaannya kita sudah pakai ProQuest ya namanya. Jadi untuk cari buku tinggal dicek ya, apakah tersedia bukunya di rak mana. Nah, ini tinggal dicek di ProQuest. Nah, lalu kita ngomongin lokasi ya. Lokasi Prasmo sangat strategis. Kemana saja praktis ya. Lokasinya dekat dengan berbagai tempat publik seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, hunian hingga hiburan. Ya. Juga terdapat aneka indekos dan apartemen di sekitar kampus. Jadi diakses hanya jalan kaki, ya berjalan kaki kurang lebih 5 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman dari luar kota, misalnya dari Pontianak, aduh gimana dong kan ada tempat tinggalnya saya. Jangan khawatir ya teman-teman, jadi tinggal 5 menit jalan kaki, indekos dan apartemen ada di sekitar kampus. Dan lokasinya ada di kawasan BSD City, ya dekat dengan Ion Mall BSD, Indonesia Convention Exhibition, dan juga The Breeze. Khusus untuk yang di Jakarta, ya di Cilandak, itu untuk program S2 dan S3 Prasmo saja. Nah, sekarang kita menginjak ke beasiswa. Prasmo mengapresiasi buat mereka yang berprestasi. Ada 2 beasiswa yang kita sediakan atau Prasmo sediakan. Salah satunya ada Young Scholar Indonesia atau YSI dan juga Bakti Indonesia.
khusus untuk Bakti Indonesia, bagi mahasiswa yang memang ada keterbatasan dari sisi ekonomi, ya nanti tinggal info ke bagian admission Prasmul. Nah, sekarang kita bicara tentang Young Scholar Indonesia. Nah, ini beasiswa yang akan diterima. Jadi, bagaimana untuk mendapatkan beasiswa? Mahasiswanya atau pesertanya harus mengikuti tes masuk terlebih dahulu. Ya, ikut tes masuk terlebih dahulu. Kalau lulus dengan nilai yang sangat baik, maka Prasmul akan menawarkan program beasiswa dengan lanjutan tes yang kedua, seperti focus group discussion, buat esai, dan juga interview. Ya, yang didapat dari beasiswa ini dari grade 1 sampai grade 6. Kalau dapat grade 6, 50% potongannya ya dari development fee. Jadi development fee di Prasmul saat ini sebesar 70 juta rupiah. Kalau dapat beasiswa berarti potongannya 50% menjadi 35 juta saja. Kalau dapat grade 5, development fee-nya free, yang 70 jutanya. Ya. Kalau dapat grade 4, 1 tahun ini free untuk biaya semesterannya. Ya, 1 tahun ada 2 semester ya adik-adik. Jadi 1 semester sama dengan 6 bulan. Kalau dapat grade 4, 1 tahun perkuliahannya free semesterannya. Jadi development fee-nya juga free, uang pangkalnya ya, dan uang semesterannya juga free. Lalu grade 3 ini 2 tahun. Jadi development fee-nya free, yang uang pangkalnya sebesar 70 juta rupiah, lalu semesterannya 2 tahun free. Kalau 2 tahun berarti ada 4 semester. Kemudian dapat grade 2. Grade 2 ini 3 tahun free untuk biaya semesterannya. Development fee-nya juga free yang 70 jutanya, dan 3 tahun ini free untuk biaya semesteran, ya atau 6 semester. Kemudian dapat grade 1, wah ini hebat banget ya teman-teman, bisa 4 tahun free. Jadi kuliah 4 tahun benar-benar free untuk biaya semesterannya. Ya, jadi development fee-nya free, dan 4 tahun perkuliahannya juga free untuk semesterannya selama 8 semester atau 4 tahun. Ya. Lalu bagaimana caranya untuk dapat beasiswa? Prasmul menyediakan 2 jalur masuk ya. Yang pertama ada jalur tes ya. Jalur tesnya ini ada 3 yang dilakukan secara online, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan psikotes. Lalu ada jalur non-tes atau jalur prestasi, di mana nilai setiap mata pelajaran di SMA minimal 85. Ya, jadi dari kelas 10 dan 11 minimal 85 nilainya untuk mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Ini untuk yang School of Business and Economics. Kalau pilih jurusan yang ada di STEM, berarti tinggal ditambah 3 mata pelajaran lagi, seperti fisika, kimia, biologi. Tetap minimal 85 dari kelas 10 dan 11. Nah, sekarang saya mau info, Prasmul udah masuk teman-teman di gelombang ketiga. Ya, periode pendaftarannya dari tanggal 27 Oktober sampai 16 November 2020, dan tes seleksi online-nya hari Minggu, tanggal 22 November 2020. Kalau teman-teman tertarik untuk jurusan ini, silakan bisa di-capture, bisa difoto ya untuk flyernya. Ya, silakan. Dan kalau mau tanya-tanya tentang Prasmul juga bisa, kamu bisa capture atau foto ke 2 kontak nomor WhatsApp atau telepon ya yang tertera di slide saya saat ini. Atau nanti saya coba informasi nomor handphone saya sendiri ada nanti di kolom chat ya teman-teman ya. Dan ini slide saya yang terakhir. Jadi pengalaman belajar di Universitas Prastia Mulia mempersiapkan kamu menjadi the best version of yourself. Jadi apa yang terbaik dari versi kamu semua bisa difasilitasi oleh Universitas Prastia Mulia. Demikian presentasi ini saya stop share. Dan saya kembalikan kepada Ibu Betsy. Silakan Ibu. Terima kasih Kak. Kita masih Iya. ada waktu berapa menit Bu? Masih ada waktu 10 menit ya Kak Reni. Mungkin ada Iya. dari siswa-siswi yang mau bertanya atau ada penjelasan lain Kak? Silahkan penjelasan tambahan. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya silakan ya untuk program S1 Universitas Prastia Mulia. Paling saya hanya informasi bahwa Kak kalau ditanya keunggulan Prasmul apa sih ya? Nah kalau ditanya keunggulan Prasmul, salah satunya Prasmul adalah sekolah terbaik ya untuk sekolah bisnis di Indonesia. Ya. Lalu yang kedua, Prasmul sudah mengedepankan dari sisi internship atau magang. Jadi
Kalau universitas lain bisa magangnya di tahun-tahun terakhir perkuliahan, tapi kalau di Prasmo di semester awal udah mulai kita mengedepankan dari sisi internship-nya atau magang. Kemudian kalau bicara tentang alumni, alumni Prasmo banyak yang sukses ya teman-teman di perusahaan besar, jadi itu bisa menjadi penunjang buat adik-adiknya. Dan Prasmo juga banyak sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ya. Dan harapannya ketika lulus nanti anak-anak Prasmo dari program S1 mereka sudah siap pakai di dunia kerja atau di dunia bisnis. Seperti itu Bu informasinya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan untuk siswa-siswi yang mau bertanya, diberikan kesempatan, kita masih ada waktu, tanya sebaik mungkin ya, gali informasi yang memang kalian rasa butuhkan dan perlu untuk menghantarkan kalian ke jenjang berikutnya agar apa yang kalian cita-citakan itu bisa tercapai. Iya, amin Bu. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, jangan malu-malu, silakan tanyakan dengan Kak Reni. Yang mau bisnis ya, sekarang zamannya kan bisnis, ya startup dan lain sebagainya, itu perlu kalian persiapkan dengan sangat baik ya. Betul Bu. Iya, jadi teman-teman yang memang kepengen jadi pebisnis ya, di mana bisnis ini bisa benar-benar kita dipersiapkan jadi entrepreneur, atau bisa digunakan ketika kita bekerja sebagai profesional, ya. Pasti semua bicara tentang bisnis, ya. Nah, silakan teman-teman yang ingin bertanya tidak perlu malu. Kita coba belajar di sini, kita share ya sama-sama. Silakan ya. Dan oh iya, satu lagi teman-teman, saya ada informasi di kolom chat ya, dan nomor handphone saya sendiri, dan juga bisa silakan teman-teman mengisi link daftar hadir yang saya informasikan di kolom chat. Ya. Oke, jadi untuk siswa-siswi silakan isi daftar hadir yang sudah diberikan ya, segera isi dulu daftar hadirnya. Lalu selanjutnya gimana Kak kalau untuk asrama tempat tinggal tadi seperti apa? Oh iya, baik terima kasih Bu Betsy. Jadi Bu dan juga adik-adik sekalian bahwa untuk tempat tinggal ya in the cost atau apartemen tinggal diakses hanya berjalan kaki. Berjalan kaki selama 5 menit ya. Nah, di sana ada banyak pilihan. Kalau tidak salah ada 7 atau 8 in the cost ya yang tersedia di sekitar Prasmo, tapi ini bentuknya gedung ya. Jadi nanti pilihan sih Ibu Betsy ya untuk teman-teman yang memang berasal dari luar kota. Dan kalau misalnya bicara makanannya gimana Kak? Nanti di sekitar sana makanannya jangan khawatir bahwa memang sekitar in the cost itu ada yang jual makanan hari-hari. Lalu untuk laundry juga tersedia dan kita juga banyak dekat juga dengan perusahaan-perusahaan. Jadi ini memang aksesnya the best banget sih ya untuk di wilayah BSD. Jadi anak-anak Prasmo misalnya mau sekalian magang, mau bicara tentang ke perusahaan, kita mau lakukan kerjasama. Nah ini Prasmo sangat merekomendasikan dan Prasmo hanya membuat persetujuan. Jadi gimana supaya mengembangkan dari sisi mahasiswanya sendiri. Seperti itu Bu. Jadi saya lanjut lagi nih Bu dari indekos ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar indekosnya. Seperti itu Bu. Jadi ayo gimana siswa-siswi yang lainnya jangan malu-malu. Silakan bertanya sebanyak mungkin ya. Sejauh pertanyaannya kan. Tidak usah malu-malu nih. Alvin, bagaimana Alvin mau jadi pebisnis? Juan gimana Juan kan mau ekonomi, jadi kamu mungkin ekonomi bisnis ekonomi Englishnya biar lihat ekonomi secara global ya kan ini salah satu univ yang menyediakan kesempatan ya untuk kalian mengeksplor kemampuan kalian tentunya di dunia bisnis. Iya, silakan adik-adik atau teman-teman yang ingin bertanya tentang jurusan yang lainnya boleh, atau perkuliahannya bagaimana, lingkungannya seperti apa Kak, teman-temannya bagaimana, apakah ada yang sombong-sombong mungkin, apa dari luar kota jadi gimana, nah seperti itu. Nah kalau
kita ngomongin tentang lingkungan, buat teman-teman yang dari luar kota cukup banyak loh, teman-teman dari Pontianak banyak ya. Jadi ini suatu suatu pertemanan yang kuat ya, the best banget sih. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis tidak hanya di dalam kota kita sendiri, tapi bisa di luar kota juga. Nah ini bisa saling kerjasama antar alumni. Misalnya ada satu mahasiswa punya bisnis, gimana nih kita bisa ngembangin bisnis di kota ini, misalnya di kota Pontianak, atau mungkin kita mau buka bisnis, gimana pengembangannya ke Jakarta, ke Tangerang. Nah ini bisa menjadi suatu pintu ya, atau koneksi yang tepat buat kita coba mengembangkan bisa sisi bisnis atau profesional atau hobi ya, seperti itu teman-teman. Ya, gimana? Yang lain silakan bertanya. Nah, kita masih ada berapa waktunya, Bu Sony? Masih ada 4 menit lagi. Oh ya Kak, gimana kalau untuk beasiswanya tadi memang berdasarkan dari tes saja atau ada jalur-jalur beasiswa yang bisa diperoleh dari jalur lain? Oh iya, baik. Terima kasih Bu Betsy. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hadir saat ini dan juga adik-adik atau teman-teman, kalau kita bicara tentang beasiswa, Prasmo ada 2 beasiswa. Yang pertama ada beasiswa Bakti Indonesia. Nah, beasiswa Bakti Indonesia ini yang memang ada keterbatasan dari sisi ekonomi, berarti dari sebelum tes, kan nanti biaya tesnya Rp500.000. Kalau misalnya mau ikut tes, kita butuh surat SKTM, ya, SKTM dari RT RW ya, surat keterangan tidak mampu. Nanti kita informasi ke bagian admission. Jadi pada saat tes yang biaya Rp500.000 tidak dikenakan. Nah kalau misalnya lulus dari tesnya, wah ini bisa free selama 4 tahun untuk biaya kuliahnya. Jadi selain free biaya kuliah juga akan dapat fasilitas tempat tinggal, dan juga dapat bilangnya tuh kayak bukan gaji ya teman-teman, tapi buat kita biaya makan ya, transportasi. Nanti Prasmo akan fasilitasi, jadi dapat tiap bulan uang saku dana. ya, Kak, ya. Uang saku, iya betul Bu Betsy, seperti itu Bu. Nah ini untuk yang beasiswa Bakti Indonesia, dan ini cukup banyak juga sih teman-teman ya. Jadi Prasmo memang mengapresiasi buat mereka yang berprestasi, tapi harus ikut tes dulu ya, seperti itu adik-adik. Nah kemudian kita ada beasiswa yang Scholar Indonesia ya. Ikut tes yang di jalur prestasi ya, yang berdasarkan dari nilai rapor. Kalau nilainya sangat baik, ya kita tawarkan program beasiswa dan ada tes lanjutan lagi yang kedua. Tes lanjutan. Oke, gimana Hari Herianto? Ada pertanyaan? Ayo, silakan teman-teman yang ingin bertanya, yuk. Tidak perlu malu. Silakan yang ingin bertanya. Ini masih ada waktu 1 menit kita untuk silakan kalian jika ada pertanyaan, atau nanti kalian bisa langsung hubungi ke ya nomor yang sudah disediakan, kontaknya sudah disediakan. Iya. Ya, mungkin. Iya. Betul Ibu Betsy. Jadi ini karena memang sudah 1 menit lagi Bu. Jadi kayaknya udah siap-siap saya ini ya Bu ya, berhenti untuk yang presentasinya, berpisah dari teman-teman ya. Ada harapannya sih sebenarnya setelah pandemi saya harusnya datang ke sana ya Bu ya, berkunjung ke SMA Paulus Pontianak. Senang banget nih bisa ketemu sama adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu di sekolah. Nah langsung aja ya Bu, saya closing statement ya Bu ya, karena sudah tinggal 1 menit lagi. Nah teman-teman, iya terima kasih Bu. Teman-teman yang mungkin saat ini belum punya pertanyaan atau masih malu-malu, boleh silakan kontak WhatsApp atau call ke nomor yang tertera di kontak chat, di kolom chat
ya dengan saya Reni. Dan juga silakan teman-teman yang sudah mengisi link daftar hadir ya yang ada di kolom chat, saya ucapkan terima kasih yang telah mengisi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada sekolah dari SMA Santo Paulus Pontianak atas kesempatan diberikan kepada Prasmul. Dan Ibu Betsy sebagai host, terima kasih Bu. Terima kasih. Dan juga ya dari Prasmul. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih semua, sukses selalu dan salam sehat. Ya, kembalikan kepada Bu Betsy, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Reni. Terima kasih. Ya, jangan lupa ya, kalian jika ada memang yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung kontak ke nomor kontak yang sudah tersedia. Dan jangan lupa kalian silahkan mengisi tadi daftar hadir yang sudah dikirim oleh Prasetya Mulia ya. Iya. Sudah Bu. Baik, ya terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu lagi. Dan juga Bu Betsy, sampai jumpa. Salam sukses dan sampai jumpa. Iya, bye. Terima kasih Kak. Bye. Iya. Thank you very much. Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. See you later. Bye.